peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga pengawas pelaksanaan kebijakan itu, aturan itu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa banyak para pekerja itu belum mendapatkan sesuai dengan haknya. Ini yang seharusnya kita perhatikan, karena ini adalah menyangkut selainnya manusia, ya manusia. Jadi berulang kali saya juga sering menyampaikan hal ini, terutama kepada pemerintah, agar peran pengawasan itu ya diperkuat. Nah, karena pelaksanaan ketentuan. Baik, Pak Nusal, kita tahan dulu. Ada pemirsa yang ingin bergabung. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Pak Agus di Goba. Silakan Pak Agus di Goba. Ini disebabkan apa, Pak? Ini disebabkan hukum tidak tegak. Pak Agus, suaranya bisa dikeraskan? Ya. Ya. Ini disebabkan apa? Karena hukum tidak tegak. Pemerintah tidak bertindak. Kenapa begitu? Kita lihat orang-orang penyapu jalan tempat 1 juta gajinya, 1 juta 900, tak cukup anak-anaknya sekolah. Ini berbahaya sekali. Kita ambil contoh Pak ya, di Malaysia, Singapura Pak, itu gaji 5 kali 6 lipat dari kita. Ini berapa dikali kita juga. Memang banyak orang pulau, orang Riau asli. Saya lama di Melaka, banyak orang-orang kita jadi dosen dapat gaji 8 kali lipat. Kita ambil contoh Pak, saya ini dulu pernah. Baik, baik. Terima kasih Pak Agus. Sebelum ditutup ada pantun Pak. Kita emas bawa belayar. Masa sedikit di atas itu. Kita emas boleh dibayar. Kita putih dibawakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus di Goba. Pak Nusal, ada yang disampaikan, silakan. Saya sependapat dengan apa yang kata Pak Agus itu, bahwa upah yang ada saat ini, keputusan upah yang saat ini itu belum bisa dikatakan mesejahterakan para pekerja. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa UMK itu standarisasinya adalah upah lajang, biaya hidup lajang. Jadi KL itu adalah KL standar pekerja lajang. Sedangkan upah itu saat ini itu dipakai oleh orang yang punya anak, berkeluarga segala macam. Nah, sedangkan sudah di kondisi seperti itu, masih banyak pengusaha nakal yang seperti katakan Pak Agus tadi. Baik. Nah, ini saya sangat haramkan seperti yang tadi kata Bang Pak Ruzaini. Bang Ruzaini, ini abang kita nih, saya lupa namanya kan, Bang Ruzaini, bahwa ini perlu kebersamaan kita, kebersamaan kita. Makanya dari awal saya katakan tadi kepada Pak Edi Dharma, bagaimana nih kalau kita menghadapi situasi ini, ada yang nakal. Baik, saya akan langsung lempar ke Pak Edi, silakan. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Ya memang saya harus tanggapi ya, karena itu sudah menyangkut masalah perusahaan-perusahaan nakal, pelaku usaha yang nakal. Begini Pak Nursal ya, mungkin kita sudah memahami mekanisme penetapan upah ini. Pada saat mau ditetapkan atau pada saat sudah ditetapkan, itu sebenarnya ada jeda waktu untuk pengusaha atau perusahaan untuk memberikan suatu laporan ataupun pernyataan, ataupun ya mereka harus melapor ke Disnaker tentang ketidakmampuan. Ada masa tenggang waktu 2 bulan ya. Jadi 40 hari. Pak Jen ya. Artinya itu sudah dikasih waktu untuk perusahaan-perusahaan. Di kami juga, di asosiasi kita, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Provinsi Riau, sampai waktu penetapan 2015 itu tidak ada yang menyatakan penangguhan ya, istilah penangguhan ditentukan ada di Undang-Undang Nomor 13 itu diatur. Lalu kenyataan di lapangan seperti yang dikatakan teman kami ya, Pak Nursal, memang sih itu bisa sah saja kalau Pak Nursal menemukan ada perusahaan-perusahaan nakal seperti itu ya. Tapi kan tentunya bukan ranah asosiasi lagi untuk menegur ataupun melakukan sanksi. Gitu. Tadi disampaikan juga oleh Pak Jen dari Disnaker bahwa di Disnaker sendiri itu ada bidang yang ngawasi, ini bidang pengawasan. Artinya itu sudah berjalan semuanya.
kami dari Apindo tetap dari awalnya ditetapkan kami memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman tentang upah ini. Kami berharap itu bisa dilaksanakan. Baik. Nah, kenyataan kalau umpamanya kondisi-kondisi itu terjadi, tentunya Kita tahan dulu Pak Edi. Ya, Ada lagi yang ingin bergabung. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Yadi di Rumbai. Pak Yadi, silakan. Pak Yadi di Rumbai. Ya, assalamualaikum bapak-bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Nursal. Siap. Begini Pak, kita sebenarnya dengan keadaan ekonomi yang saat ini yang corak maris ya, kita nggak bisa kita pungkiri itu manajemen kepemimpinan kita yang sangat bobrok saat ini. Dolar nggak kunjung-kunjung turun. Konsekuensinya bagi Apindo itu nggak bisa kita tutupin. Seperti di Jawa banyak pemutusan hubungan kerja yang sepihak. Alasan biaya produksi, kos produksi meningkat. Itu sudah klasik ya Pak ya. Untuk dari Pak Disnaker, kita mau komen aja nih Pak. Mengenai karyawan status pekerja migas. Sampai saat ini untuk Riau pengupahannya masih sangat-sangat rendah begitu Pak. Kenapa kita bilang begitu? Di lapangan kenyataannya masih banyak hal yang sudah ketuk palu tapi tidak dijalankan. Semesti pengupahan minimum. Standar untuk migasnya berapa gitu. Seperti kejadian di Chevron. Iya kan? Itu semestinya Pak Nursal juga udah tahu itu semua. Baik. Satu lagi Pak. Iya. Mengenai status PMA yang bekerja atau rekanan di Chevron, kebanyakan kan mereka merubah statusnya, misalnya kayak perusahaan suka bersih, mereka mengganti namanya suka bersih Indonesia, atau Chevron sendirilah gitu, Chevron Pacific Indonesia, ya kan, atau Baker Hughes Indonesia. Itu mereka ngikutin regulasi semestinya bagaimana Pak? Apa mereka mengikuti induk perusahaannya sendiri, atau mereka mengikuti regulasi Indonesianya? Tolong kita jelaskan Pak mengenai hal itu. Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yadi di Rumbai. Tadi Pak Edi masih ada yang disampaikan ya? Masih terputus, silakan lanjutkan Pak Edi. Ya, jadi tadi udah kita sampaikan bahwa mekanismenya sudah seperti itu ya pada saat penetapannya. Dan selanjutnya mungkin dalam pelaksanaannya memang kita juga ikut mengawasi, membantu, tetapi tindakan untuk sanksi dan sebagainya itu ada di itu Dinas bukan Tenaga ranahnya Kerja, Apindo bukan ya, ranah begitu Apindo, ya. betul. Iya, baik. Saya ke Pak Ruza ini terlebih dulu. Kita tahan dulu Pak Nursan ya. Pak Ruza ini mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yadi di Rumbai terkait dengan upah yang ada saat ini belum begitu layak dan lain sebagainya. Silakan Pak Ruza ini. Terima kasih Pak Yadi di Rumbai menanggapi masalah upah di sektor migas. Memang tentunya pemerintah dalam rangka menetapkan upah sektor migas itu kan bukan serta-merta dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau seupah sektor yang ada seperti sektor pertanian perkebunan dan juga sektor migas itu kesepakatan yang dibuat antara serikat pekerja dengan Apindo, hasil dari kesepakatan itulah menjadikan suatu penetapan yang dibuat oleh pemerintah menjadikan suatu keputusan. Jadi bukan pemerintah yang menetapkan angka itu, tetapi atas negosiasi, terjadi negosiasi antara serikat pekerja yang ada di sektor migas dengan perusahaan dengan Apindo. Maka itu disepakati. Jadi kalau kita memang pemerintah, maka itu saya bilang tadi, pemerintah sebetulnya Dewan Pengupahan Provinsi Riau melalui Dewan Pengupahan diajukan oleh kawan-kawan asosiasi serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha kepada Dewan Pengupahan Provinsi Riau dan diteruskan untuk menjadikan memberikan regulasinya supaya bisa berlaku di semua sektor migas apa yang disepakati. Jadi berdasarkan kesepakatan bukan penetapan pemerintah. Jadi khusus untuk sektor migas Dan sektor perkebunan. Sektor perkebunan itu iya. tidak Tidak, oleh pemerintah, tapi kesepakatan antara Apindo dengan serikat Apindo. pekerja migas dan Iya. perkebunan begitu. Hanya lewat saja di Dewan Pengupahan, kan hebat. Kita rekomendasikan karena sudah sepakat, hasil kesepakatan itulah yang kita regulasikan menjadikan satu pergub
Baik, saya ke pihak Apindo sekarang. Mungkin bisa menjawab gitu ya. Apakah selama ini sudah ada kesepakatan antara pekerja migas maupun perkebunan dengan pihak Apindo untuk bagaimana meningkatkan upah tersebut? Begitu. Silakan Pak Edi. Jadi mungkin kita menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Zen ya, bahwa proses penetapan UMSK memang seperti itu yang disampaikan oleh Pak Zen, bahwa untuk sektor UMSP, sektor migas maupun sektor perkebunan, memang kalau untuk sektor migas pelaku daripada ini pengusaha di sini dipercayakan oleh Apindo untuk melakukan pertemuan bipartit ya, antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hal ini pekerja diwakili oleh serikat pekerjanya. Nah dari situ kita melakukan proses negosiasi-negosiasi, pertemuan-pertemuan ya, untuk mendapatkan satu angka yang benar-benar bisa dijadikan satu angka yang bisa diterima kedua belah pihak. Itu cukup alot sekali. Tetapi di sektor perkebunan kita nggak terlibat karena memang ada asosiasi lain. Memang ketentuannya untuk UMSP itu harus sektor ya, dari sektor tertentu yang akan melakukan satu negosiasi, perundingan. Kalau di sektor perkebunan itu ada GAPKI, ada juga GAPKI dan GAPKIndo juga ada ya, GAPKI dan GAPKIndo. Jadi kalau GAPKIndo itu sektor karet, kalau GAPKI itu sawit. Berarti untuk sektor migas itu masih wewenang. Kalau sektor migas sampai saat ini, selama ini ya udah berjalan, itu kita wakili ya untuk di pelaku usahanya atau pengusahanya. Berarti sudah ada upaya mediasi antara Apindo dengan serikat pekerja migas begitu ya? Benar. Berarti sudah ada semacam deal terkait kesepakatan tersebut. Dan sekarang muncul permasalahan lagi nih Pak Edi, ketika masyarakat mengatakan bahwa upah tersebut tidak layak begitu. Gimana Apindo menyikapinya? Memang itu kan sangat relatif ya. Kalau upah itu diberikan tinggi apapun ya mungkin agak susah juga karena kita mengukurnya gitu. Saya mengambil kesimpulan bahwa kelayakan tersebut adalah berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi kita punya dasar, kalau namanya UMSP atau sektor, tentunya upah itu harus melebihi daripada upah UMK kabupaten kota. Itu dasarnya. Jadi kita harus tidak boleh sama dengan UMK kalau untuk menentukan upah sektor. Tentunya harus di atas itu, tidak pernah sama. Saya ke Pak Nursal. Tadi ada yang ingin disampaikan ya. Mungkin sudah tidak sabar menyampaikan tersebut. Silakan Pak Nursal. Jadi adapun aturan-peraturan tanpa suatu pengawasan yang baik, ya itu juga percuma aturan itu dibuat. Di sini peran pengawasan yang saya mintakan kami dari Suara Pekerja yang betul-betul bisa diperhatikan. Dan dari waktu ke waktu mungkin kita melihat juga ini udah bahasa klasik. Ya. Di beberapa dialog yang pernah saya lakukan di TVR ini juga selalu bahasanya pengawasan yang seperti kata Pak Edi, bahwa pengawasan itu lebih kepada jadi Pak Nursal mengatakan pengawasan dalam harga upah ini lemah begitu ya? Pelaksanaan pengawasannya lemah begitu. Sangat lemah. Mungkin Pak Nursal bisa jelaskan kelemahan tersebut di mana? Kenapa tidak lemah? Di Pekanbaru ini aja perusahaan berkisar 3.000 sampai 4.000 perusahaan. Ya. Petugas pengawas hanya 3 orang. 3.000 lebih perusahaan, petugas pengawas hanya 3 orang? 3 orang. Bagaimana mengawasi yang 3.000 orang itu? 3.000 perusahaan itu. Nah, lalu bicara kepada Pak Edi. Ya. Apindo adalah organisasi pengusaha. Iya. Tentu punya aturan dan juga punya sanksi. Nah, di sini saya berharap supaya keberadaan Apindo itu juga memandang kami pekerja sebagai aset. Jangan seperti paradigma lama memandang kami hanya sebagai alat. Ya, pekerjaannya sebagai alat. Habis pakai tinggalkan. Aset yang mesti dijaga. Kami juga, karena keberadaan pekerja ini juga memberikan suatu keuntungan kepada pengusaha. Tolong jaga. Nah, seperti yang terjadi di beberapa pabrik kelapa sawit, ya, mereka berlindung dengan aturan ketentuan mencari celah ya untuk kepentingan. Nah, padahal sudah ditentukan melalui Perbup, ya. Perbup bahwa upah sawit itu adalah Rp18 atau Rp15.
Tetapi yang dilaksanakan itu Rp7, ada yang Rp5. Baik. Nah, Jadi balik lagi permasalahannya adalah di pengawasan, Pak Nursan. nah begitu terjadi seperti itu, mencari celah seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, Iya. ya, bahwa perusahaan juga bisa menyampaikan surat bahwa kondisinya belum mampu untuk memberikan itu. Baik. Nah di sini ada peluang oknum-oknum yang bermain. Kalau Pak Nursan melihatnya itu permasalahannya di mana? Apa? Permasalahannya di mana? Permasalahan kalau Pertama tadi kami mungkin di pengawasan ya. Iya, pengawasan. Kemudian kami memandang ya ini orang nggak punya nurani gitu, Baik. memandang para pekerja gitu. Baik, baik. Hargai dong para pekerja ini yang ikut membantu dia untuk mencari keuntungan yang begitu besar. Baik, Pak Nursal, saya ingin dengarkan komentar dari Pak Nursal ini dari Disnaker Transduk ya. Katanya pengawasannya kurang nih Pak. Tanggapan Bapak? Mungkin apa yang disampaikan Pak Nursal tadi, kalau kita bicara petugas, memang jumlah pegawai pengawas kita di Riau itu kan cuma 21 orang. Ini sangat ironi loh Pak, 3.000 lebih perusahaan di Riau, hanya 3 orang kata Pak Nursal yang menjadi pengawasnya. Bukan itu kalau di Iya. Pekanbaru kan Iya. itu. Pak Nursal kan kita kota Pekanbaru. Kalau di Provinsi Riau 21 orang pegawai pengawas kita yang khusus untuk mengawasi tentang perundang-undangan ketenagakerjaan. Ya. Kalau mediator kita itu yang melakukan mediasi itu 27 orang di Provinsi Riau. Ada kabupaten kota yang tidak punya mediator. Jadi memang itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Nursal tadi sangat sekali. Berarti tidak, itu benar sebetulnya adanya Pak Nursal ini. iya, kita bukan bicara orang sekarang kan, tapi bagaimana kondisi-kondisi yang seperti ini itu kan harus disikapi. Kan itu keinginan daripada kawan-kawan kita Sikap bekerja. dari Disnaker bagaimana menanggapi hal ini? Ada sebentar, abang gue ya. Iya. Ini pengawasan ini sama dengan polisi. Baik. Dia penyidik. Dia penyidik. Dia bisa langsung ke perusahaan itu, masuk langsung perusahaan itu untuk menyidik. Betul. Sama Ya. dengan polisi. Pak Ruzaini, mungkin ada yang dilanjutkan. Silakan. Jadi memang apa yang diharapkan kawan-kawan tadi, maksud kita begini, kita sebagai pemerintah ya kan, Iya. harusnya yang seperti ini kita minta juga kepada pihak pengusaha, sama-samalah kita mengawasinya, jangan hanya dipercayakan kepada pemerintah saja, kan begitu. Mentang-mentang petugas tak ada di sana didiamkan, tak Pak seperti Ruzaini, itu. saya mohon maaf dipotong sedikit. Di Riau sendiri pengawas terhadap perusahaan itu ada berapa personilnya? Jumlah pegawai pengawas kita 21 orang di Riau 21 dari orang. Dan 12 menurut kabupaten Bapak kota. itu cukup atau tidak? Kalau kita bicara cukup tidak mungkin. Tidak cukup. Di Indonesia cuma 1.800. Baik. Di Indonesia cuma 1.800 orang pegawai pengawas kita. Khusus ketenagakerjaan ya, yang PPNS yang disampaikan